Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Pemirsa beriman, begitu banyak cerita mengenai para nabi yang tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan salah satu kisah nabi yang banyak kita ketahui adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang hidup di dalam perut ikan paus. Namun, bagaimana kisah sesungguhnya hingga Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan tersebut? Berikut kisah selengkapnya. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang mayoritas penduduknya berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak percaya keesaan Allah dengan menyembah patung dan berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih untuk menyembah patung dan berhala. Bahkan mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam dengan mengolok-olok dan menghinanya. Karena diperlakukan demikian, maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak lagi mengharapkan keimanan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka usai 3 hari berlalu. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya seraya pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyesali sikap mereka. Kemudian kaum lelaki, wanita dan anak-anak menangis karena takut azab Allah yang akan menimpa mereka. Maka seketika mereka langsung berdoa dengan suara keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari azab Allah. Lalu ketika Allah melihat kejujuran dari taubat mereka, maka Allah menghilangkan azab itu serta menjauhkannya. Maka Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kaumnya karena merasa marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Maka Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Lalu, pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, seketika ombak laut pun menjadi dahsyat dan angin menjadi kencang, sehingga membuat kapal menjadi oleng hampir tenggelam. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus itu membawa barang-barang yang berat. Lalu sebagian barang itu dilempar ke laut untuk meringankan beban di atas kapal. Namun sayang, kapal itu tetap saja hampir tenggelam. Kemudian para penumpang kapal tersebut bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undiannya dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Akan tetapi mereka tidak mau jika Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun kembali diulang. Namun tanpa disangka, undian itu pun jatuh lagi kepada Nabi Yunus, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ketika itu Nabi Yunus pun bangkit seraya melepas bajunya dan melempar dirinya ke dalam laut. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepada ikan besar itu untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Nabi Yunus pun akhirnya tinggal di dalam perut ikan itu untuk beberapa waktu dan dibawa mengarungi laut. Lalu ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Nabi Yunus berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Namun para ulama berselisih paham tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari lamanya. Namun menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari lamanya. Sedangkan menurut Abu Malik 40 hari.
Serta Mujahid berkata dari Asy-Syaibi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat, yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Lalu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surah As-Saffat ayat 145-146. Pemirsa, ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan, keadaannya tanpa pakaian dan tidak berambut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon sejenis labu agar Nabi Yunus dapat berteduh dan memakan labu tersebut. Kemudian pohon itu pun kering dan membuat Nabi Yunus menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah menerima taubat dan telah ridho kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka atas wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan keberkahan kepada harta dan keturunan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 147-148. Kerami tirah Nah pemirsa, dalam kisah ini terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Hikmah pertama, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihissalam melalui cara yang halus, yaitu dengan menahannya di dalam perut seekor ikan. Maka hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Kedua, apa yang dilakukan penumpang kapal melalui undian menunjukkan kaidah, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Maksudnya adalah melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun apabila tidak dilakukan, maka malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar. Dan hikmah yang ketiga yaitu, bagi seorang hamba apabila dia memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dalam keadaan senang tetap mengingat Allah, serta mengingat pula ketika dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan hambanya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Ya pemirsa, ini kisah yang sangat luar biasa dan sangat menggambarkan bahwa seorang nabi pun sangat manusiawi. Ada juga perasaan-perasaan ketika beliau marah, beliau meninggalkan umatnya, tapi Allah mengingatkan karena beliau adalah seorang nabi juga, jangan meninggalkan umatnya. Dan sedemikian rupa teguran Allah kepada Nabi Yunus di dalam ikan paus dan hidup di dalam perutnya, lalu terdampar di tempat yang tandus dengan satu pohon labu aja, itu luar biasa sekali, sampai akhirnya Nabi bisa kembali lagi ke umatnya dan mengabarkan bahwa Allah telah memaafkannya. Luar biasa sekali. Subhanallah ya, Allah mengingatkannya dengan cara yang halus ya. Dimakan ikan tetapi tidak sampai mematikannya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus mengakui keesaan Allah, dan insya Allah semakin bisa meningkatkan keimanan kita. Iya betul sekali, dan kisah-kisah seorang nabi itu memang selalu sangat inspiratif. Baik pemirsa, setelah ini kita masih punya tutorial jilbab. Semoga bisa menginspirasi juga nanti tutorial seperti apa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.